janji-janji hanyalah sekedar janji. Only performance is reality. Tapi hanyalah performa The yang results are the final judge. hanyalah performa yang merupakan kenyataan. Karena hasil itu adalah hakim akhirnya. Michael Phelps combines his physical gifts, mental toughness, and a passion for his sport, and that's tough to beat. Ya, jadi Michael Phelps ini mengkombinasikan antara memang bakat secara fisiknya, kemudian juga kekuatan mentalnya dan juga passion yang kuat, ya, semangat yang kuat untuk olahraga ini, dan itu sulit sekali untuk dikalahkan. Did you go over the key factors? Did you go over this? Oh, okay. Key factors in performance. Natural gifts. Ya, ini adalah faktor-faktor kuncinya dalam performa. Yang pertama natural gift atau bakat alami gitu ya. Love of swimming. Kemudian mencintai olahraga renang. Inordinate appetite for incredibly hard work. Ya, jadi kemudian juga kesukaan yang besar gitu ya, semangat yang besar untuk kerja keras. Ruthlessly competitive. Dan kemudian sangat-sangat kompetitif. When I'm focused, there's not one single thing, one person, anything that can stand in my way of doing something I want to get done. Jadi Michael Phelps bilang bahwa ketika saya fokus, tidak akan ada satu hal pun atau seorang pun atau apapun yang bisa menghalangi saya untuk melakukan hal yang ingin saya lakukan. As we now know, the key to Phelps' focus is setting goals. Ya, dan seperti kita ketahui sekarang bahwa his coach Bob Bowman, ya, kunci dari Phelps ini adalah bahwa dia men-set tujuannya, dan coachnya dia Bob Bowman. Your goals need to be written down. Dibilang bahwa tujuan kamu, goal kamu harus dituliskan. Race by race. Ya, setiap perlombaan demi perlombaan. Including the time he wants to achieve in each. Dan termasuk catatan waktunya yang ingin dicapai di setiap perlombaan. He said Phelps writes those goals down and hands them over to me. Ya, jadi dia bilang bahwa Phelps ini menuliskan semua goalnya dan menyerahkan kepada Bowman, si pelatihnya. And I read it. Ya, dan kemudian si Bowman bilang, dan saya membaca itu. He's right on the money every time. Ya, dan dia itu benar-benar mencapai tepat seperti yang diinginkan. Almost every time. Hampir selalu ya. Now look what Bowman said in the next to last paragraph. Ya, kita lihat apa yang Bowman pelatihnya katakan di dua paragraf dari bawah ya. Coach Bowman, who is something of a student of success literature, said a reoccurring theme of his coaching and direction is Bowman, who is something of a student of success literature. Ya, jadi Bowman. Ya, jadi di sini Bowman dia emang berkata, he's a student of success literature. Ya, jadi reading success books. Ya, dia adalah mahasiswa yang sukses gitu karena belajar sendiri gitu ya. He says his direction is that successful people make a habit. Ya, dan dia sendiri bilang bahwa orang-orang sukses itu membentuk kebiasaan. This comes from a swimming coach. Ya, ini berasal kata-kata the common denominator of success. Ya, berasal dari seorang pelatih renang. Good enough? Ya. Isn't that powerful? Ya, bukankah kata-kata ini sangat kuat gitu ya? The greatest swimmer that ever lived. Ya, ini perenang yang sangat hebat yang pernah ada gitu di dunia. Successful people form the habits of doing the things failing people don't like to do. Ya, bahwa orang-orang yang sukses itu membentuk kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang gagal. Now back to the insurance industry. Dan sekarang kita kembali ke industri asuransi. Highlights from past MDRT meetings. You ready? Ini hal-hal yang penting dari meeting terakhir dari MDRT ini ya. We need to be visual. Kita perlu untuk menjadi visual. To share a picture. Ya, untuk berbagi sebuah gambaran, cerita. Then our clients will understand us better. Ya.
Dengan itu klien kita akan lebih mengerti tentang kita. The time you don't spend sitting face to face with clients, waktu yang Anda habiskan ketika Anda tidak sedang bersama dengan klien, duduk berhadapan dengan klien, you're taking your money and throwing it on the floor. Itu artinya Anda sedang mengambil uang Anda dan sedang membuang uang Anda di lantai. Are you ready to go to the next? Siap untuk yang selanjutnya? Remember that your clients need to know what time it is, not how the clock works. Ingatlah bahwa klien Anda butuh tahu jam berapa saat ini atau saat ini pukul berapa, bukan bagaimana caranya jam itu bekerja. Keep this in mind. Jadi selalu ingat ini. The average producer spends 4 hours a week face to face with clients. Ya, produser rata-rata itu menghabiskan 4 jam seminggu duduk berhadapan dengan kliennya. MDRT members spend 27 hours a week face to face with clients. Sementara anggota MDRT itu akan menghabiskan 27 jam duduk berhadapan dengan kliennya. The average agent 4 hours a week. Ya, agen rata-rata 4 jam seminggu. The average top of the table 27. Ya, rata-rata top of the table 27 jam seminggu. Inspiring moments at another MDRT meeting. It's not the blowing of the wind, but the setting of the sails that determines your life. Ya, ini berikutnya juga sama dari momen inspirasi di MDRT, bahwa bukanlah tiupan angin, ya, tapi bagaimana Anda mengatur layar Anda, itu yang akan menentukan kehidupan Anda. It's not up to the economy. Ya, bukan tergantung oleh ekonomi. It's not up to the company. Ya, tidak tergantung pada perusahaannya. It's up to you. Ya, tapi itu tergantung pada Anda. It's up to you and your agents. Ya, tergantung pada Anda dan agent-agent Anda. It's not the wind. Ya, jadi bukan angin. It's the setting of the sail. Ya, tapi bagaimana Anda menaikkan layar kapal Anda, itu that determines your life. yang akan menentukan kehidupan Anda. If you enjoy your work, you will never have to work another day in the rest of your life. Kalau Anda menikmati apa yang Anda lakukan, Anda tidak perlu lagi bekerja seumur hidup. Happy people are not exempt from troubles. Bahwa orang-orang yang bahagia itu bukan berarti mereka itu terbebas atau jauh dari kesulitan. They simply know how to shift perspective and focus. Tapi mereka tahu bagaimana cara memindahkan perspektif mereka dan fokus. That's what's working in your life. Fokus kepada hal-hal apa saja yang bisa berhasil dalam hidup mereka. Keep on doing what's getting you results. Ya, tetap lakukan apa yang akan menghasilkan. Study successful people. Ya, kemudian Anda pelajari orang-orang yang sukses. Read good books. Ya, baca buku yang bagus. Listen to good CDs. Ya, Anda dengarkan CD-CD yang bagus. Next, do not give up when you still have something to give. Jangan pernah menyerah ketika Anda masih memiliki sesuatu untuk diberikan. Think of yourself as a marketplace missionary. Ya, pikirkan diri Anda sebagai seorang misionaris pasar. Bringing your unique calling and purpose to the world through our business and through our industry. Ya, dengan membawa niat dan juga panggilan yang unik kepada dunia melalui bisnis dan industri kita ini. Great MDRT moments. Ya, jadi ini adalah momen-momen yang inspirasi dari MDRT. Think of yourself as a marketplace missionary. Pikirkan diri Anda sebagai selayaknya ibaratnya misionaris dalam dunia pasar. Next, you change the world one appointment at a time. Ya, Anda merubah dunia itu dengan setiap satu janji temu. Ya. Van Mueller. Dari Van Mueller. Van Mueller said that. Ya, Van Mueller yang mengatakan hal ini.
Van Mueller lives in a little town in Wisconsin, Ya, Van Mueller tinggal di sebuah kota kecil di Wisconsin. a town of about 25,000. Population 25,000. Ya, kota yang populasinya sekitar 25.000. And he writes 200 policies every year. Dan dia setiap tahunnya menghasilkan atau menjual 200 polis. He said you change the world one appointment at a time. Jadi dia bilang bahwa kita merubah dunia itu dengan melakukan janji temu setiap harinya. Marvin Feldman, the son of the great Ben Feldman. Ya, putra dari yang Ben Feldman yang terkenal. I was just with him last week Ya, saya baru saja bersama dia minggu lalu in San Diego. di San Diego. And I told him I'm using his material all over the world. Ya, dan saya bilang kepada dia bahwa saya menggunakan materi-materi dia di seluruh dunia pada saat saya berbicara. He said just keep on using it. Dan dia bilang teruskan saja, pakai saja. But be sure to give me credit. Ya, tapi jangan lupa ya, saya harus juga dapat keuntungan dari situ gitu ya. I said I'll do it. Ya maksudnya tolong disebutkan juga namanya. Jadi saya bilang oke, saya akan lakukan itu. Gitu. Marv Feldman. Ya, Marv Feldman. Take your butterflies home. Bawa kupu-kupu Anda itu pulang. Soar with your children and listen to your families. Ya, jadi berinteraksi dengan anak-anak Anda dan dengarkan keluarga Anda. Don't give them good memory. Don't give them good advice. Give them good memories. Ya, jadi jangan berikan mereka saran-saran yang bagus, tapi berikan mereka kenangan-kenangan yang indah. They probably don't need any more advice. Mungkin mereka tidak butuh lagi terlalu banyak saran. They need good memories. Tapi mereka butuh kenangan-kenangan yang indah. Now turn to a very important piece of paper. Your commitment placement interview. Ya, kita sekarang masuk ke sini interview. Just before you get ready to start a new agent. Pada saat saat kita bersiap-siap dengan izin baru, you give him a commitment placement. Ya, Anda berikan satu format placement komitmen. You put this in front of him. Ya, Anda berikan ini di depan dia. One for him, satu untuk dia, one for you. Dan satu lagi untuk Anda. And it's called a commitment placement interview. Ya, Placement. Ya, ini disebutnya commitment placement. Pardon. Water. Janet, water. Mom. Pardon me. Maaf ya. Aren't you glad Janet comes with me? Senang ya karena Jan istrinya bisa datang bersama. What was that? That was his first lady. Oh, okay. Thank you. Commitment placement interview. Placement interview. Ya, jadi ini interview untuk mendapatkan komitmen dari agent ya. Compatibility appraisal. Ya, ini bicara tentang kompatibilitas gitu ya, pengakuan penilaian kompatibilitas. Do we like each other? Apakah kita saling menyukai satu sama lain? Origins of success. Ya, kemudian asal dari kesuksesan. The C is compatibility appraisal. Origins of success. Ya, dari ini menjadi sebuah kepanjangan ya, singkatan ya. 7 origins of success. Ada 6 asal kesuksesan. Contacts and social mobility. Yang pertama kontak atau mobilitas sosial. The difference between selling and marketing. Kemudian perbedaan antara selling berjualan dengan marketing atau pemasaran. The importance of self-discipline. Ya, pentingnya kedisiplinan diri. Having the entrepreneurial spirit. You're going in business for yourself. Ya, memiliki jiwa bisnis. Wife, husband support. Dukungan dari pasangan. It's important to have money management. Ya,
Ya, dan kemudian juga sangat penting untuk kita bisa memiliki pengaturan keuangan, manajemen keuangan. Staying power. Kemudian juga kekuatan, kemampuan untuk bertahan. 10 rules for success. Major rules for success. Ya, kemudian aturan utama untuk kesuksesan. 10 of them. Ya, ada 10. Fast, confident start. Ya. Satu awal memulai yang cepat dan juga dengan confident, dengan keyakinan diri yang kuat. Daily planning habit. Kemudian kebiasaan untuk membuat perencanaan harian. Weekly effort formula. Kemudian formula usaha mingguan. Daily performance ledger. Ya, kemudian juga untuk yang performa harian kita. Sales system and marketing. Kemudian sistem penjualan dan sistem pemasaran. Sales language mastery. Penguasaan bahasa pemasaran, bahasa penjualan. Paid cases and club membership. Kemudian juga ada keanggotaan di klub gitu. Performance improvement formula, MEA. Kemudian formula peningkatan performa kita, MEA. Professional growth. Perkembangan profesional. Personal growth. Pengembangan diri personal. Next are the major rules. Fast, confident start. We just went over that. There they are. Meaning and purpose of pre-appointment. Dan ini arti dan tujuan dari pre-appointment ya. Jadi sebelum appointment, sebelum janji ketemu. The things we want done before you actually get started. Ya, jadi hal-hal yang memang kita harus persiapkan sebelum benar-benar kita ketemu. Project 200. Ya. Proyek 100 nama. Memorizing scripts. Menghafalkan naskah. Illustration of roles and joint work. Ilustrasi dari peran yang akan dilakukan dan juga joint work ya. I'm going to cover that in greater detail in just a moment. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. The investments you must make. Kemudian investasi-investasi yang harus Anda lakukan. You need to buy life insurance up to here. Ya, Anda harus beli asuransi jiwa itu sampai ke batas ini. You got to buy life insurance until it hurts. Ya, Anda harus beli asuransi jiwa sampai benar-benar rasanya menyakitkan. You have to own your products. Ya, karena Anda harus memiliki produk yang Anda jual. You sell with your own policies. Karena Anda menjual polis kepada orang. We drive home the absolute importance of product purchase. We drive home the absolute necessity of owning the product. Ya. Jadi itu benar-benar kita meyakini pentingnya bahwa kita juga memiliki produk ini. We want them to join the local insurance association. Ya, kita ingin juga nanti izin baru kita itu bergabung dengan asosiasi-asosiasi asuransi yang lokal. We want them to have a good, up-to-date, fast-moving computer. Ya, kita juga pengen mereka memiliki ya komputer dengan sistem yang terbaru gitu, yang bagus ya untuk menunjang kerja. Professional sales kit. Kemudian juga sales kit, kit penjualan profesional. Which are 4 important CDs. Yeah. Professional success kit. That's made up of some motivational CDs. Keep them motivated. Ya, jadi kit penjualan ini mungkin bisa berisi CD-CD untuk CD-CD motivasi gitu ya, untuk kita dengarkan, kita tonton gitu ya. Philosophies and expectations. Oke, kemudian filosofi dan juga harapan-harapan. My philosophies and my expectations. Ya, jadi filosofi saya dan harapan-harapan saya. Let me tell you, we've already talked about this. I'm role playing with them right now. Tell them I'm role playing. Oke, kita ini pagi ini akan melakukan sambil role playing gitu ya. What you say to this
agent at this point is, Yang Anda katakan kepada agent pada saat ini adalah, we're just getting started. We're just getting started. ya kita baru saja mulai. Just getting started doing the business. Ya kita baru saja mulai baru di bisnis ini. Before we sign the final contract, Ya sebelum akhirnya kamu tanda tangani kontrak keagenan nih, I want to review with you my philosophies. ya saya pengen mereview dengan kamu nih filosofi saya. Here's what I believe about product purchase. Ya ini yang saya percayai tentang pembelian produk ini, asuransi. Here's what I believe about record keeping. Ya ini yang saya percayai tentang pentingnya melakukan pencatatan-pencatatan. Here's what I believe about integrity. Integrity. Ini yang saya percaya tentang integritas. These are my philosophies. Ini adalah filosofi-filosofi saya. I'm not asking you to buy what I believe. Ya, saya tidak meminta Anda untuk mempercayai atau menelan semuanya apa yang saya percaya tentang filosofi saya. But if you don't buy what I believe, Ya, tapi kalau Anda tidak percaya apa yang saya percayai, you shouldn't come here. ya mungkin kamu nggak harus bergabung di sini. Because we're not going to change. We're not going to change. Ya, karena kami tidak akan berubah itu filosofi kami. These are the things we believe in. Ya, ini adalah hal-hal yang kami percayai. So we have strong beliefs. Ya, karena kami punya keyakinan yang sangat kuat. And those beliefs are in writing. In writing. Ya, They're all typed up. They're all Yeah. in the computer. Apa yang kami percaya ini kami tuliskan ya, semuanya tertata rapi, tertulis. Your new people need to know what you believe. Ya, Anda orang-orang baru harus tahu apa yang Anda percayai. We've been preaching this for years. Ya, kita sudah sampaikan ini bertahun-tahun. And one day I realized Dan satu hari, satu waktu saya menyadari that I had never sat down with my own daughters. dan bahwa saya ternyata tidak pernah duduk bersama-sama dengan anak-anak saya, putri-putri saya, Who were now teenagers. ya, yang saat itu sudah beranjak dewasa ya, sudah remaja. And I typed up a one-page. Dan kemudian saya ketikkan satu halaman. It was entitled, "This I Believe." Yang berjudulnya saya kasih judul ini yang saya yakini, ini yang saya percayai. And I said to my two daughters, Dan kemudian saya bilang kepada dua putri saya, you don't have to believe what I believe, ya, kamu tidak perlu untuk ikut mempercayai apa yang saya percayai, but you do need to know what I believe. tapi kamu harus tahu apa yang menjadi kepercayaan saya atau apa yang saya percayai. You need to know what I believe about democracy. Kamu harus tahu apa yang saya percaya tentang demokrasi. You need to know what I believe about religion. Kamu harus tahu apa yang saya percayai atau keyakinan saya tentang agama. You need to know what I believe about the free enterprise system. Ya, Free enterprise system, entrepreneurial. kamu harus tahu apa yang saya percaya tentang bisnis gitu ya, entrepreneur. You need to know what I believe about integrity. Kamu harus tahu apa yang saya percaya, saya yakini tentang integritas. Now, when you write this all out on one sheet of paper Dan ketika kita tuliskan semua itu dalam satu lembar kertas, and you hand it to your teenage children, ya, dan kemudian saya kasih ke dua putri saya yang sudah remaja, you better live up to it. ya, Anda benar-benar harus melakukan apa yang sudah Anda tuliskan itu. Same thing's true with people coming in this business. Sama juga dengan orang-orang yang masuk ke bisnis kita ini. They need to know what you believe in writing. Ya, mereka harus benar-benar tahu apa yang Anda yakini, apa yang Anda percaya, dan semua itu harus Anda sampaikan secara tertulis. Not what you say, Bukan saja sekedar lewat ucapan, it's what you do. ya, tapi lewat tindakan Anda. My philosophies and expectations. Ya, filosofi saya dan juga harapan-harapan saya. Now here's how you earn money. Ya, jadi beginilah cara saya menghasilkan uang. Here's how much we expect you to earn your first year. Ya, ini yang kita harapkan dari kamu nih sebagai agen baru untuk mendapatkan, menghasilkan di tahun pertama kamu nanti ini. Based on your ability. Ya, berdasarkan kemampuan kamu. Based on your markets. Ya, berdasarkan pasar kamu. Earnings. Next Berikutnya, is a necessary fast start checklist. ya, kemudian ya checklist yang kita perlukan untuk memulai dengan cepat. So that I don't forget anything Ya, supaya saya tidak lupa, ada hal yang saya lupakan.
and they don't forget anything. Ya, dan juga tidak ada hal yang mereka lupakan. Jadi kita bikin checklist. All of this is in your PPM. Ya, semua ini juga ada di PPM. The checklist. We have these following checklists. Ya, kita punya ini nih, daftar periksa ini, checklist ini. Operation Fast Start. Operation Fast Start, mulai dengan cepat. 30-day checklist. Kemudian juga checklist 30 hari. Critical 90-day checklist. Kemudian checklist 90 hari yang kritis, gitu ya, 90 hari yang penting. Showing up for work on time and attitudinally dressed, ready to play. Provides the basics for excellence in any endeavor. It causes you to be and stay at your best. Anda muncul ke kantor, datang ke kantor, ke pekerjaan Anda secara tepat waktu, kemudian juga berpenampilan secara tepat, secara rapi, dan siap untuk bekerja, gitu ya, akan menyediakan sebuah basis yang kuat ya di segala situasi. I'm on page 13. Ya, dan saya di halaman 13, dan ini akan membuat Anda untuk bisa menjadi tetap yang terbaik. Is everybody with me? Oke, halaman 13. Management makes the difference. Page 13. Management makes the difference. Inducting and setting agents up for early success. Ya, manajemen ini membuat sebuah perbedaan ya. Dia mempersiapkan agent untuk kesuksesan awal. Confidence comes from successful experiences. Kepercayaan diri, keyakinan diri itu muncul dari pengalaman-pengalaman sukses. At the beginning of any worthwhile pursuit, each of us needs help to learn, to gain confidence, to grow, and to develop. Ya. Di setiap awal dari pekerjaan kita, itu akan kesuksesan. Setiap dari kita akan membutuhkan bantuan untuk belajar, ya. Got it? Bantuan untuk belajar, ya. Kemudian juga untuk meraih kepercayaan diri kita, untuk bertumbuh dan untuk berkembang. Getting them off to a fast start. Ya, jadi persiapkan mereka untuk memulai dengan cepat. Management makes the difference. Ya, manajemen itu membuat satu perbedaan. Early production as proof. Kemudian produksi awal sebagai bukti. Let me tell you an interesting story. Saya akan cerita sebuah kisah menarik. Research in our country Penelitian di negara kami says that what an agent does the first 90 days ya, bahwa yang dilakukan seorang agent di 90 hari pertama is an indicator of what they're going to do for a lifetime. ya, itu adalah indikator yang menentukan akan seperti apa kira-kira mereka sepanjang sisa karirnya. You take the first 90 days, Ya, Anda lihat di 90 hari pertamanya, multiply it by 4, ya, dikalikan 4, and that's what they'll have at the end of the year. That's what they'll have at the end of the year. Yeah. Take their first 90 days, multiply it by 4, that's what they'll have at the end of 90 ya. Jadi Anda lihat di 90 hari pertama mereka dikali-kali 4, itulah hasil yang akan mereka terima di akhir tahun. Now, who's responsible for those first 90 days? Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap 90 hari pertama mereka itu? The people in this room. Ya, orang-orang yang ada di dalam ruangan ini. Management makes the difference. Ya, karena manajemen ini membuat perbedaan. Multiplied by 4, that's what they'll have at the end of the year. Ya, dikali-kali 4, itu akan mereka dapatkan di akhir tahun. Increasing 10% a year for 5 years. Dan kemudian selalu meningkatkan minimal 10% setiap tahunnya selama 5 tahun. And that's where they'll level. Ya, jadi itu adalah level mereka. They'll only keep up with inflation. Ya, sehingga mereka bisa menyamai atau mengimbangi inflasi. Will this work for any one given individual? Ya, ini kira-kira akan berhasil untuk setiap orang, setiap individu, setiap pribadi. No. Belum tentu. It won't work for an individual. Ya. But for 1,000 people, it'll come out to 1%. Ya, belum tentu ini akan berhasil untuk setiap orangnya, tapi untuk 1.000 orang mungkin akan 1% berhasil. It won't be off 1%. Ya, tidak akan lebih jauh, tidak akan kurang dari 1%. Play the law of averages. Ya,
kita berdasarkan rata-rata. Get them off to a fast start. Ya, jadi pastikan mereka memulai dengan cepat. How do we do it? Ya, bagaimana cara kita melakukan itu? Have them memorize the scripts before they start. Ya, pastikan bahwa mereka menghafalkan naskah sebelum Good mereka prospects. Ya. Habits stay with us. Ya, karena kebiasaan-kebiasaan ini akan terus bersama dengan kita. This is all good reading material for you. Ya, ini adalah bahan bacaan yang bagus untuk Anda. And it's all good material for you to use. Ya, ini adalah material bahan bacaan yang bagus untuk Anda gunakan. Get them off to a fast start. Ya, pastikan mereka memulai dengan cepat. Roles leaders must play. The first role is the first 90 days to 6 months. Ya. Peran kepemimpinan yang harus dilakukan pertama adalah 90 hari sampai 6 bulan. We want them thinking right, Ya. Sekali lagi kita ingin berpikir dengan benar, working right, bekerja dengan benar, selling right. menjual dengan benar. At that point, you're the coach. Saat itu Anda menjadi seorang pelatih. You decide everything they're going to do. Ya. Anda yang memutuskan. Ya. You're trying to develop IRP. IRPs. Ya, Anda akan mengembangkan yang disebut IRP. Independent Responsible Producers. Ya, yaitu adalah produser yang bertanggung jawab secara independen. For 90 days to 6 months, Yes. you're the coach. Selama 90 hari sampai 6 bulan, Anda adalah pelatih. You decide everything. Ya, Anda memutuskan semuanya. You decide how many hours they're going to work. Ya, Anda memutuskan berapa jam Anda akan kerja. You decide the scripts they're going to use. Ya, Anda memutuskan skrip atau naskah apa yang akan digunakan. You decide the policies they're going to sell. Ya, Anda memutuskan membantu untuk polis apa yang akan mereka jual. You decide for them. Ya, Anda memutuskan untuk mereka. From 36 months to 5 years, Kemudian dari waktu 36 bulan sampai 5 tahun, it's your job to motivate, upgrade, and measure. tugas Anda untuk memotivasi, ya, mengadakan peningkatan, upgrade, dan juga mengukur. You're a manager who directs. Anda adalah manajer, ya, yang mengarahkan. Next is a career relationship. Yang berikutnya adalah membangun hubungan karir. Ya. You assist them. Ya, Anda dampingi mereka, ya, bantu mereka, informasikan mereka. You assist them, inform and promote them, and you're a mentor who counsels them. Ya, dan Anda di sini berperan sebagai seorang mentor, ya. Many times they will counsel you. Ya, seringkali mereka akan datang kepada Anda untuk membutuhkan konseling. Today, I probably learn as much from my son-in-law as he learns from me. Ya, saat ini saya mungkin belajar jauh lebih banyak dari anak mantu saya dibandingkan yang dia pelajari dari saya. The key sale before the sale. The key sale before the sale, which is Kunci penjualan sebelum penjualan terjadi adalah the purchase of life insurance up to here. yaitu pembelian asuransi jiwa itu sampai ke sini, sampai batas ini, gitu ya. I'd like you to see our financial house. Ya. Saya ingin Anda melihat rumah finansial kita tadi. Most of my life insurance is paid up in full. Ya, jadi kebanyakan asuransi jiwa saya itu dibayarkan secara penuh. Janet's life insurance is paid up in full. Ya, kalau asuransi jiwa Jen, istrinya juga dibayarkan penuh. The last few years, we've been buying a lot of annuities. Ya, beberapa tahun ini kita membeli banyak sekali anuitas, produk anuitas. Because our life insurance is handled. Ya, karena asuransi jiwanya sudah tercover semuanya. So when you get to our age, you want all of your life insurance paid up. Ya, jadi kalau Anda sampai ke usia seperti kami, Anda ingin semuanya itu sudah terbayar lunas. I'm happy to stand before you Ya, dan saya bisa bangga bisa berdiri di depan Anda semua and tell you dan bilang kepada Anda that after 60 years in this business, ya, bahwa setelah 60 tahun di bisnis ini, we own ya, bahwa kami berdua memiliki over 6 million of death benefit. ya lebih dari 6 million. 6 million. Ya, lebih dari $6 juta ya, $6 juta manfaat meninggal.
and we have 4 million of cash value. Ya, dan kemudian ada nilai tunai sebesar 4 juta dolar. This is a great business. Ya, ini adalah bisnis yang luar biasa. The key sale before the sale. Kunci penjualan sebelum penjualan. I've already talked to you about this, but I want to give you this chart. Saya sudah berbicara. This chart is the joint. I'm sorry. This chart is the joint work and joint selling chart. Ya, jadi kalau kita lihat tabel-tabel ini adalah berbicara tentang joint work dan joint selling. Ya. Most people need 18 days average. Ya. Kebanyakan orang butuh 18 hari ya rata-rata. How many days did I need? Ya, berapa banyak hari yang saya butuhkan? I needed 3. Saya butuh 3. How many days did my brother need? Berapa hari yang dibutuhkan oleh kakak saya? Double that number. Ya. 36. 2 kali lipat dari itu, 6. If he hadn't gotten 36 days of joint work, he wouldn't have made it. Ya, karena kalau dia tidak membutuhkan lebih banyak dari itu, dia pasti nggak akan berhasil di bisnis ini. Joint work in the field makes the difference. Ya, karena joint work di lapangan itu akan membuat perbedaan juga. Joint work is a full day together. Ya, joint work itu artinya kita seharian penuh bersama dengan agent kita. Joint selling is where we go out, do interviews together. Ya, joint selling itu adalah pada saat kita keluar, ya, bertemu dengan calon nasabah dan melakukan penjualan bersama dengan agent kita. So now here is a checklist, page number 17. Dan kemudian kita lihat di halaman 17, ini adalah checklist lagi. These are the things we went over this afternoon. Ini adalah hal-hal yang juga tadi sempat kita bahas, ya. The roles that leadership plays. Ya. Peran-peran kepemimpinan. The key sale before the sale. Kemudian juga kunci penjualan sebelum penjualan. That's ownership of life insurance. That is ownership of life insurance. Ya, jadi penjualan sebelum terjadi penjualan asuransi jiwa. The pre-appointment checklist. Kemudian juga checklist daftar periksa sebelum appointment, ya, sebelum menandatangani kontrak agenan. The initial interview closing script. Kemudian juga naskah closing interview. Joint work versus joint selling. Ya, kemudian joint work dan joint selling. Weekly effort formula, MEA. Ya, kemudian juga formula usaha mingguan, MAA. Develop a marketing plan. Kemudian mengembangkan rencana marketing. Personalized marketing plan. Rencana marketing yang dipersonalisasikan, ya, disesuaikan kebutuhan pribadi. How to close the business. Ya, bagaimana cara melakukan penutupan bisnis. Interest arousing questions and money commitment. Ya, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan menarik untuk mendapatkan komitmen uang. Number 10. Nomor 10. The closing transaction. Ya, kemudian transaksi closing. 11. 11. Developing endorsements, referred leads. Ya, kemudian mengembangkan penambahan referensi-referensi. Exceeding compliance expectations. Ya, kemudian melampaui harapan-harapan dari kita melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan, sesuai ininya, ya, batasan-batasannya. The final page says your goals, your plans. Halaman terakhir ini bicara tentang goal Anda, rencana Anda. I would hope you'd write down your goals. Saya berharap Anda menuliskan goal Anda. Coming out of this meeting. Ya, setelah Anda keluar dari meeting ini. And your plans. Ya, dan juga rencana Anda. Now, I was going to take about 5 minutes and see if there's any questions. Ya. Oke, kita akan memanfaatkan 5 menit. Ya, apakah kira-kira ada pertanyaan? Tolong ada mic lagi. Got a question? We need a microphone right here. Is Yes.
Mr. Gary, can you explain the number 6, the weekly job description? The weekly what? Number 6. The weekly effort formula. Watch me. No, you give it back. Give it back. Give the microphone back. Watch me. The weekly effort formula. 18 interviews set. Ya, jadi 18 kita men-set 18 janji temu. 16 kept. 16 kept. 16 yang akhirnya benar-benar ketemuan. 8 are legitimate prospects. Dan dari situ ada 8 yang bisa kita jadikan prospek yang potensial. You will make 4 sales. Dan dari situ diusahakan untuk mendapatkan 4 closing penjualan. Now, who told me that? Jadi kira-kira siapa yang pernah mengatakan hal itu kepada saya? My manager said, when I said to him, what do I have to do to make the $1 million round table? Ya, He said, here's your weekly effort formula. Ya, ingat ya, yang pernah mengatakan itu adalah leader saya ketika saya baru awal, ketika saya dulu bertanya gimana caranya supaya saya bisa meraih MDRT. Ya, dia bilang ini, weekly effort formula atau formula usaha mingguan. Ya. Thanks for asking the question. Great question. Ya, terima kasih untuk bertanya tadi ya. Any other questions? Here's a question. 2 questions. Bisa agak maju aja, berdiri, kelihatan. Thank you. First of all, I would like to say I really enjoyed the session. So, if I may ask, with regards to the criteria for selecting the client, I recall that one of the most important one is integrity. Would you care to explore more on what you mean by integrity of the client? Integrity. Yes, there are 3 of them, right? One is integrity. Yeah. Second is they have money. Third is they love their family. Ya. Thank you. So, Bapak ingin tahu lebih banyak tentang integritas tadi? Oh, ya. The three things: integrity, love, family, and money. Yeah. So you want to know more about integrity. Integrity, what does it take to have the right person in the right chair? Ya, sekali lagi kalau kita bicara bahwa misalnya kita menempatkan orang yang tepat di posisi ini, kayak misalnya di posisi prospek, ya. They have to have integrity. Mereka harus punya integritas yang pertama. They have to have love of family. Yang kedua, mereka harus mencintai keluarga. They have to have money. Dan mereka harus memiliki uang. My son-in-law was calling on a doctor, Ya, anak bantu saya ini menelpon seorang dokter. a very prominent doctor Ya, seorang dokter yang terkenal in Dallas, Texas. di Dallas, Texas. He had money. Ya, dia punya uang. He had love of family. Dia mencintai keluarga. He was an alcoholic, Dia seorang alkoholik. but he didn't want to put that on the app. Ya, tapi dia tidak ingin menuliskan itu di That's SPJ. lack of integrity. Itu yang kita sebut bahwa dia tidak punya integritas. My son-in-law had to walk away from the business. Sorry. My son-in-law had to walk away from that client, Ya, from that prospect. ya, anak mantu saya memutuskan bahwa dia tidak akan meneruskan ini bisnis ini dengan si calon prospek ini atau si dokter ini. Ya, karena dokter ini dia bilang tidak punya integritas. You can trust everything they say. Ya, Anda boleh saja mempercayai semua hal yang dikatakan. I don't have a lot of time to waste with people that are going to lie to me. Saya tidak punya banyak waktu atau saya tidak ingin menghabiskan waktu untuk orang-orang yang berbohong kepada saya. Great question. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Now somebody next to you had a question, or did they? Ada lagi? All right. Any other questions? Way over there are questions. Raise your hands. Oh, Pak bisa keluar dari tempat duduknya, bisa agak maju sedikit, keluar dari barisan situ, dari tempat duduknya bisa. Do we have more people with mics? Question. Oke. Halaman 15.
Page what? 15? Okay, go ahead. Ya, di sana kan dijelaskan bahwa 90 hari atau sampai dengan 6 bulan bahwa kita sebagai leader yang akan menentukan coaching apa, presentasi seperti apa, polis yang dijual produknya apa aja, jam berapa mereka kerja dan sebagainya macam-macam. Bisa lebih detail nggak? Setiap minggu apa gitu, urutan-urutannya itu sampai 30 hari, 90 hari. Terus bagaimana mengatur waktunya Pak Heri Ginder? Apakah tiap hari? Pak, Pak, boleh maju ke depan sini nggak Pak? Maaf, soalnya saya nggak bisa dengar suaranya terlalu menggema Pak. Bapak ngomong ke saya sini aja Pak, di depan sini Pak. Which one? Bisik aja Pak.